Nabi Nuh merupakan nabi keempat setelah Nabi Adam, Nabi Syed dan Nabi Idris. Dan Nabi Nuh juga merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah. Nabi Nuh lahir di antara kota Nahrawain dan kota Kufah. Beliau lahir setelah 126 tahun kematian Nabi Adam. Nabi Nuh merupakan generasi ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh adalah putra Lamik bin Matasyalih bin Idris. Menurut Al-Quran usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Nabi Nuh memiliki 4 anak yakni Sam, Ham, Yafit dan Kanan. Di zaman itu kebanyakan kaum Nuh menyembah berhala. Dan itu terjadi karena pada zaman dulu sebelum kelahiran Nabi Nuh, ada 5 orang yang terkenal kesolehannya dan mereka dari kalangan Bani Rasib. Mereka bernama Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk dan Nasr. Semua orang sangat mengagumi dan menghormati mereka. Setelah orang-orang soleh ini meninggal, masyarakat pun bersedih dan kehilangan sosok yang mereka hormati. Kemudian untuk mengobati rasa kehilangan mereka, akhirnya warga masyarakat itu pun membuatkan patung untuk mengenang dan menghormati kelima orang soleh tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa generasi selanjutnya, para anak cucu mereka yang membuat patung tersebut, tergoda oleh bujuk rayu iblis yang menggunakan siasatnya untuk menyesatkan anak keturunan Adam, dengan membisikkan untuk meminta pertolongan kepada mereka atau patung tersebut. Dan akhirnya kebanyakan dari mereka pun terbujuk rayuan iblis untuk menyembah patung itu. Selain itu, kaum Nabi Nuh juga terkenal zalim dan sewenang-menang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah. Para budak diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka, sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Dia, atau menyekutukannya dengan yang lain, Dia akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan." Ternyata, dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Maka, berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap mereka mau beriman. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata, harapanku sia-sia. Mereka malah makin membangkang dan durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu, supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam pembangkangan. Sampai-sampai, mereka menutup wajahnya dengan baju supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Kadang-kadang, aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok-kelompok mereka. Kadang-kadang, secara sendirian terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu. Bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan.
Sesungguhnya Dia menerima tobat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas tobat dan istighfarmu. Maka, Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu. Hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera. Dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nuh akan beriman, kecuali sedikit. Akhirnya, Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslim menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu. Mereka mulai membuat kapal. Namun, pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu, Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu, hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab, nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah. Kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu, Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh." Mereka berdoa demikian karena bukan kapal itu yang menyelamatkan mereka. Hanya Allah lah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu. Sehingga, wajiblah atas mereka berharap kepada Allah. Setelah semuanya siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Dalam sekejap, air dari langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah air bah yang dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh teringat akan putranya yang bernama Kanan. Sebagai orang tua yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain. Namun, putranya menolak. Nabi Nuh berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Putra Nabi Nuh memang durhaka. Dalam situasi demikian, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah. Karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. Tanpa naik ke kapal pun, ia bisa selamat. Begitu pikirnya. Maka, ia berkata kepada bapaknya, "Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak akan tenggelam." Nabi Nuh mengingatkan, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah. Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, ia pasti tenggelam, sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Ia yakin bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan. Karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Allah menjawab bahwa putra Nabi Nuh yang kafir itu bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan.
Hal itu karena putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu, kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar. Nabi Nuh kemudian menyesal. Ia mengakui kesalahannya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau ridai. Jika engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, air bah benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah menyuruh bumi untuk menghisap airnya. Allah juga menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka, surutlah air bah itu. Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Allah berfirman, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian, mereka akan ditimpa azab siksa yang pedih dari kami." Dari kisah Nabi Nuh tersebut, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya, tetaplah berusaha, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Janganlah bersikap sombong ketika memiliki kekayaan lebih banyak dari orang lain, karena selamat atau tidaknya seseorang bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, akan tetapi seberapa besar ketaatannya kepada Tuhan.